Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurmayanti, nomor NIM 200111075. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman filsafat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata pelajaran filsafat. Pertama yaitu tentang pengantar filsafat umum. Dalam pengantar umum filsafat umum ini kita akan mempelajari tentang bab 1 filsafat dan berfilsafat, A. Anggapan umum, B. Definisi, C. Ciri-ciri filsafat, D. Cabang-cabang filsafat, E. Kegunaan filsafat. Bab 2-nya metode filsafat, A. Pengertian metode, B. Metode ilmiah, B. Metode filsafat. Metode filsafat ini akan dibagi menjadi 10, yaitu 1. Metode kritis, metode intuitif, 3. Metode skolastik, 4. Metode matematis, 5. Metode empiris dan eksperimental, yang ke-6 metode transendental, yang ke-7 metode dialektis, yang ke-8 metode fenomenologis, yang ke-9 eksistensialisme, 10 metode analitika bahasa. Yang bab 3 adalah agama dan filsafat. A. Agama, pengertian agama, B. Klarifikasi agama, C. Pemikiran dan kepercayaan, D. Kepercayaan dalam filsafat, E. Kepercayaan dalam agama, F. Tuhan dalam pemikiran filosofis, G. Kesimpulan. Bab 4 di sini akan menjelaskan tentang filsafat dan ilmu pengetahuan, A. Ujian kebenaran, B. Pengetahuan, C. Ilmu pengetahuan, D. Metode ilmiah, E. Pengetahuan filosof, F. Singgung filsafat dan ilmu, G. Filsafat ilmu, H. Kesimpulan. Bab 5 filsafat barat klasik, A. Prasokrates, B. Periode Athena. Periode Athena ini akan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Sokrates 469 sampai 399 SM, 2. Plato 427 sampai 347 SM, 3. Aristoteles 384 sampai 322 SM, 4. Plotinus 205 sampai 70 SM. Bab ke-6 tentang filsafat barat skolastik, A. Problema filsafat abad pertengahan, B. Periode pertama Neoplatonisme. Periode pertama Neoplatonisme ini menjelaskan tentang empat ilmuwan, yaitu 1. Johann Scotus Erigena, kedua Santo Asel, yang ketiga Rasselinus, filsafat nominalisme, 4. Peter Aberard, keunggulan. Yang C. Periode kedua Aristotelisme menjelaskan tentang 2 ilmuwan, yaitu 1. Thomas Aquinas, filsafat intelektualisme, 2. William Osam 101. Bab ke-7 filsafat barat modern. Filsafat barat modern ini menjelaskan tentang A. 1. Renaissance, B. Francis Bacon, C. René Descartes, D. John Locke, E. Jean-Jacques Rousseau, F. Aliran filsafat modern. Aliran filsafat modern ini menjelaskan 5 aliran filsafat modern ini: 1. Rasionalisme, 2. Empirisme, 3. Idealisme, yang 4. Utilitarianisme, yang kelima positivisme. Bab ke-8 filsafat barat kontemporer. Filsafat barat kontemporer ini menjelaskan tentang 2, yaitu A. Pragmatisme, B. dekonstruksionisme. Bab 9 filsafat timur, A. Barat dan Timur, B. Filsafat India, C. Filsafat Cina, D. Filsafat Jepang. Bab 10 filsafat Islam, A. Filsafat Kindi, B. Al-Farabi, C. Ikhwan al-Safa, D. Ibn Sina, E. Al-Ghazali, F. Ibn Rushd, G. Abu al-Barakat al-Baghdadi. Materi kedua yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai akal pikiran. Tujuan utamanya adalah menjalankan perintah Allah dalam hal beribadah kepadanya. Manusia menanggapi tujuannya dengan cara sabar, ikhlas, dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi ketiga yaitu hakikat manusia sebagai landasan pendidikan.
Semulanya, orang menyebut bahwa manusia dalam wujud sekarang adalah produk evolusi dari berjuta-juta tahun yang lalu, yang berasal dari proses yang teramat rumit. Hal ini dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Pandangan ini juga mengatakan bahwa kebudayaan manusia dari tingkat yang paling sederhana, primitif, menuju tingkat yang paling kompleks atau modern, dan tidak lain adalah kebudayaan Eropa Barat, sehingga dari Eropa Barat ini muncul konsep manusia primitif dan manusia modern. Oleh karena itu, Comte mengatakan bahwa individual liberty adalah bahaya karena tak seorang pun dapat berpendapat lain daripada yang telah diputuskan oleh golongan tertinggi dari masyarakat itu, the intellectual scientific group. Manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarah dirinya ke tujuan positif. Manusia itu rasional, mengarahkan, mengatur, dan mengontrol. Apabila ia diberikan kesempatan untuk berkembang, dunia manusia adalah dunia kemungkinan, a process of becoming, dan ini berjalan terus-menerus dan tidak pernah selesai. Manusia adalah makhluk individual, sosial, beragama, dan susila. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai potensi yang unik, kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan berbeda. Setiap manusia memiliki dorongan untuk mandiri, meskipun di sisi lain memiliki kelemahannya masing-masing. Sejak lahir manusia dikaruniai potensi sosialitas. Setiap individu mempunyai kemungkinan untuk dapat bergaul. 2. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan seorang diri. 3. Melalui pendidikan dapat dikembangkan keseimbangan antara aspek individual dan sosial dari manusia. Sebagai makhluk susila, hanya manusia yang dapat menghayati norma dan nilai kehidupan. Manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan bersifat susila dan sebaliknya. Setiap masyarakat memiliki norma dan nilai. Melalui pendidikanlah seorang individu menjadi manusia pendukung norma, kaidah, dan nilai asusila yang dijunjung tinggi masyarakat dan menjadi pemilik pribadi yang tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Penting memiliki dan melaksanakan nilai kehidupan, paling tidak mempunyai 2 alasan, yaitu 1. Untuk kepentingan diri sendiri sebagai individu. 2. Untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat. Yang materi keempat yaitu hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Manusia merupakan perkaitan antara badan dan ruh, sedangkan pendidikan Islam merupakan pandangan bahwa potensi manusia adalah baik dan buruk. Pandangan Islam menjabarkan tentang fitrah, ruh, kalbu adalah baik, akal, netral, dan nafsu. Jasad adalah tidak baik atau buruk. Kemudian manusia dipengaruhi faktor hedaritas dan lingkungan. Dalam pandangan Islam, faktor-faktor yang perlu dikembangkan dalam dunia Islam yaitu jasmani harus sehat dan kuat agar mampu menjalankan sendi-sendi kehidupan. 2. Rohani menyempurnakan kecenderungan yang baik mengandalkan potensi yang tidak baik, karena ada dimensi-dimensi yang ada pada rohani perlu dikembangkan yaitu nafsu, akal, dan kalbu. Materi kelima yaitu tentang hakikat pendidikan Islam, pendidikan dan peserta didik. Peserta didik adalah orang yang dalam masa atau fase perkembangan dan pertumbuhan, baik secara fisik maupun psikis. Pendidikan mencakup hal yang sangat luas seperti pendidikan formal maupun non-formal. Peserta didik di sini tidak hanya anak-anak saja, tapi orang dewasa pun juga termasuk. Kemudian pendidik merupakan orang yang mendidik, mengajar dan mengajarkan, di mana ia mencakup pelajaran yang bermutu dan bermanfaat dan tentu tidak melenceng dari ajaran Islam. Materi ke-6 yaitu metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam sangat penting dalam mendidik mengajarkan anak. Metode mengajar yang bisa kita ikuti seperti metode pengajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mengajarkan ayat Allah kauniyah, seperti mengenalkan alam yang telah diciptakan oleh Allah. Pendidikan Islam merupakan dasar dari membentuk kepribadian Islam. Jadi bagaimana kita mewujudkan kepribadian Muslim, maka harus melalui pendidikan yang benar sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, seperti 1. Ayat harus dibaca, baik ayat kauniyah maupun kauliyah maupun aniyah. 2. Mengajarkan isi Al-Quran atau Alkitab dari ilmu pengetahuan atau hikmah. Islam menjadi landasan bagi pendidikan anak dalam pendidikan ilmu agama dan ilmu umum. Itu sudah menjadi satu kesatuan yang sudah saling mengaitkan satu
mengaitkan satu dengan yang lainnya. Dalam ilmu Islam dibagi menjadi 3, yaitu ilahiyah, kedua samiyat, yang ketiga fabiyat. Materi ketujuh yaitu hakikat kurikulum. Urgensi atau letak pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan atau juga penyiapan manusia untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kurikulum bisa dikatakan sebagai roh atau jantungnya pendidikan. Menurut para ahli pendidikan, kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan atau diselesaikan oleh siswa dari awal sampai akhir untuk berikutnya mendapatkan penghargaan suatu program pendidikan yang disebut dengan ijazah. Pengertian kurikulum diartikan dalam banyak hal, seperti kurikulum yang bersifat klasik parsial, kurikulum bersifat modern komprehensif. Kurikulum menurut para ahli dibagi menjadi 4, yaitu sebagai tujuan yang harus ditempuh atau capai, kedua mata pelajaran atau konten yang harus dipelajari, yang ketiga serangkaian proses pengalaman belajar yang harus ditempuh siswa, yang keempat hasil belajar yang harus ditempuh siswa. Yang materi ke-8 yaitu kurikulum dan evaluasi pendidikan. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam sangat penting dalam tujuan pendidikan nasional. Jika tujuan pendidikan Islam tidak tercapai, sudah tentu tujuan pendidikan nasional juga bisa tercapai. Materi ke-9 yaitu pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan, merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan merupakan ibadah dan upaya meningkatkan kualitas diri. Pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan peserta didik yaitu manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani. Yang kedua, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Yang ketiga, anak didik memiliki spesifik ilmu pengetahuan secara mendalam. Yang keempat, mengenal nilai-nilai ilmiah atau ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kelima, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.